Mungkin nggak sih manifest love atau manifest relationship dengan seseorang, dengan specific person, walaupun kamu udah lama banget nggak kontekan sama orang tersebut? Well, dari pengalaman aku bisa cerita kalau misalnya hal tersebut mungkin banget. Aku pribadi manifest partner aku yang sekarang, walaupun sebelumnya kami sudah berpisah selama 10 tahun. Yes, you heard it right. Pisah 10 tahun. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk aku ceritain ya gimana kejadian lengkapnya. Hello and welcome, aku Nia. Di channel ini aku banyak ngomongin tentang all things manifesting, conscious manifestation, apalagi tentang manifest love and relationship. Oke, nyambung pembukaan di depan tentang gimana ceritanya aku manifest partner aku yang sekarang walaupun kami pernah 10 tahun berpisah. Jadi aku cerita dikit nih ya backstory-nya. Partner aku yang sekarang ini merupakan orang yang pertama kali aku benar-benar bisa punya perasaan yang sangat mendalam. Dia bukan pacar pertama aku, tapi mengenai investasi perasaanku ke dia, ini dia merupakan orang pertama yang aku benar-benar bisa kayak mendalam banget gitu perasaannya. Jadi dia cukup berkesan memang. And that's why dia di perspektif aku begitu berarti. Karena aku nggak pernah merasakan jenis perasaan, jenis love yang seperti ini sebelumnya. Jadi di dalam perspektif aku, di dalam dunia aku, memori hubungan dengan dia berarti banget, sesuatu banget buat aku. Waktu kami dulu berpisah, kami harus berpisah karena dia harus melakukan suatu pekerjaan di luar negeri. Waktu dulu aku belum benar-benar punya pengetahuan yang bagus tentang bagaimana cara berkomunikasi dalam satu hubungan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan relationship. Jadi waktu dia harus pergi ke luar negeri itu, aku dan dia nggak benar-benar ngomongin kayak gimana nih kelanjutan kita atau gimana cara kita memaintain hubungan dan lain sebagainya. Ya udah sok-sokan ngalir gitu aja kali ya. So, waktu aku pisah sama dia, standar lah aku agak-agak yang kayak galau, sedih, dan kawan-kawannya gitu. Karena ya bayangin aja, seseorang yang begitu berarti harus pisah jauh dan lain sebagainya. Waktu awal-awal dia pergi ke luar negeri, aku masih komunikasi sama dia via email. Waktu itu zamannya emang zaman email-emailan. Jadi kami komunikasinya itu via email, dan di awal-awal masih oke. Aku email, dia balas. Aku email, dia balas. Namun lama-kelamaan, mungkin karena kesibukan dia juga, setting up bisnis baru di luar negeri, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan jadi nggak lancar lagi nih email-emailannya. Kadang dia bales lama banget, kadang dia nggak bales sama sekali. Melihat fenomena tersebut, aku waktu dulu memutuskan, ya sudah, mungkin dia emang nggak tertarik lagi buat ngelanjutin hubungan sama aku. Akhirnya ya aku secara fisik move on. Maksudnya aku dating other guys, aku pacaran dengan orang lain. Walaupun di dalam pikiran aku, di dalam perspektif aku, sosok dia itu masih sangat mendominasi. Email terakhir aku dengan dia sebelum dia itu kembali lagi ke hidup aku, itu yang bisa aku trace di history email aku itu di tahun 2006. So, yes, it was way back then. Udah lama banget. Oh, satu lagi. Waktu itu aku memang sudah terbiasa melakukan scripting. Aku sudah familiar dengan konsep manifesting, walaupun aku nggak benar-benar mendalami tentang conscious manifesting. Walaupun aku nggak mendalami seluk-beluknya kayak beberapa tahun terakhir ini yang dimana aku benar-benar serius banget mendalaminya. Nah, waktu dulu itu yang aku script adalah bahwa suatu hari nanti aku akan berada bersama lagi di dalam satu hubungan dengan dia. Dan dari dulu juga aku senang ngebacain jurnal aku, senang ngebacain buku harian aku, jadi in a way aku sudah melakukan praktek repetisi juga gitu. Nah, di 3D reality, di realitas fisik pun, kayak yang tadi aku bilang, aku secara fisik udah move on. Namun walaupun secara fisik aku udah move on, secara pikiran, secara energi itu kayak masih nyantol sama dia, kayak masih memikirkan bahwa aku akan lebih bahagia kalau aku bisa pacaran lagi sama dia. Hal seperti itu tetap ada di dalam pikiran aku. Tetap aku bawa kemana-mana pikiran yang seperti itu. Walaupun aku sedang menjalankan hubungan dengan orang lain. And that's the mistake actually.
Anyway, kita lanjut sekarang. Udah ke masa depan. Fast forward di satu sore yang cerah di tahun 2016, kalau nggak salah bulan Juli. Aku lagi duduk di Liberica, aku baru selesai meeting waktu itu. Aku memutuskan untuk ngecek salah satu email account aku yang memang jarang aku cek. Karena ini bukan alamat email aku yang utama, jadi aku nggak gitu sering ngecek. And I couldn't believe my eyes. Intinya kayak begitu. Karena aku ngelihat ada email dari emailnya dia. Of course, aku inget banget alamat emailnya dia. How can I not, gitu kan? Ini seseorang yang sangat penting di dalam pikiran aku. Aku tuh sampai kayak, ini hoax nggak ya? Ini jangan-jangan spam atau apa segala macam. Itu sebelum aku buka tuh kayak gitu tuh. Build up di dalam diri aku, pikiran di dalam diri aku. Terus ya lanjut, aku eksekusi, aku buka emailnya, dan ternyata beneran. Beneran itu email dari dia, dari SP aku, yang sudah 10 tahun nggak pernah kontak-kontakan sama sekali. Email pertamanya dia nanya, "Nia, apa kabar?" Seperti itu. Just as simple as that. Reaksi aku waktu pertama kali ngebaca email tersebut, aku ketawa sih. Karena aku kayak bisa ngebayangin, kayak punya inner knowing langsung bahwa gue bakal balik lagi sama dia. And of course, it happened. Kami berbalas email, kami tukeran WhatsApp, kami janjian ketemuan. Abis itu nggak lama setelah itu, dia bilang bahwa dia pengen balikan lagi sama aku. So yeah, officially manifested. Punya relationship dengan specific person, dengan seseorang, walaupun sudah sangat lama nggak kontak-kontakan sama sekali. Nah, itu baru cerita part satunya yang bisa menjawab tentang mungkin nggak manifest seseorang walaupun udah lama banget nggak kontekan. So yes, itu sangat mungkin. Lalu ini sebenarnya poin yang lebih penting sih menurut aku. Apa yang menjadi turning point? Apa yang menjadi titik balik dari praktek manifesting yang aku lakukan sehingga specific person aku ini bisa kembali ke realitas fisik aku. By the way, intermezzo dulu, kalau kamu mau upgrade, naikin level, cara kamu manifest impian kamu, atau dipandu secara private manifesting impianmu, coba deh kamu klik dan lihat di pin komen atau deskripsi video ini. Ada berbagai link ke resource yang aku punya, mulai dari masterclass, private coaching, ebook, komunitas eksklusif yang aku desain buat bantu kamu biar lebih smooth, biar lebih lancar dalam manifesting impianmu. Kita ketemu di sana ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Satu hal yang menjadi turning point aku, titik balik aku dalam praktek manifesting, dan aku benar-benar harus reverse engineer, harus ingat-ingat kembali hal ini, adalah satu hal ini. Ketika aku menjalin hubungan dengan mantan aku sebelum partner aku yang sekarang, di situ aku akhirnya benar-benar melepaskan secara energi. Jadi, cara yang aku lakukan adalah dengan berada sepenuhnya di dalam hubungan tersebut dengan pasanganku ketika itu. Maksudnya benar-benar present, maksudnya benar-benar berada dalam hubungan tersebut adalah aku nggak cuma secara fisik aja berada dalam hubungan tersebut dengan pasanganku ketika itu, tapi juga secara fokus, secara energi, secara perasaan, aku benar-benar ngasih sepenuh hati dengan pasanganku ketika itu. Atau dengan kata lain, ini juga merupakan praktek gratitude, praktek bersyukur sebenarnya. Benar-benar mensyukuri siapapun itu yang menjadi pasanganku di dalam perjalanan cintaku waktu itu. Dan ini yang menarik, ketika aku benar-benar ikhlas untuk menjalani momen tersebut dengan pasanganku ketika itu, perlahan tekanan yang ada di dalam pikiran aku, maksudnya kayak energi yang selalu nyariin, mana nih SP aku, di mana nih, kapan sih gue bakal balikan lagi sama dia, dan lain sebagainya yang nadanya seperti itu, lama-lama itu mereda. Perlahan-lahan dia mereda, sampai akhirnya nggak nyariin lagi sama sekali. Kalau dikaitin sama ajarannya Bro Neville Goddard, itu kan berarti keadaannya state-nya living in the end. Aku oke dengan apapun keadaan aku pada saat itu. Itu sebabnya setelah aku berpisah dengan mantan aku itu, nggak lama setelah itu, jeng, kayak disulap aja, SP aku, partner aku yang sekarang itu, kembali ke hidup aku.
Dan ini benar-benar salah satu contoh manifesting di mana di 3D reality kayaknya nggak ada pergerakan apapun. Padahal selalu ada pergerakan di 3D reality. Cuman kadang kita emang nggak tahu aja. Karena itu kita butuh yang namanya trust. Kita butuh yang namanya rasa percaya terhadap proses, terhadap semesta, terhadap Tuhan. Dan yang paling utama adalah kepada diri kita sendiri. Itu penting banget. It's been a wonderful, challenging, beautiful journey buat aku secara personal. Karena banyak banget hal yang aku petik, yang aku benar-benar pelajari tentang conscious manifesting terutama. Dan itu sebabnya aku seneng banget ngomongin conscious manifesting, terutama yang berbau manifest love atau relationship. Dan karena cerita manifesting aku yang seperti ini, itu juga yang naikin level belief di dalam diri aku tentang the whole manifesting game, tentang keseluruhan proses manifestasi di dalam hidup. Dan ini bisa sekalian buat reminder ke kamu sih, buat selalu ngecek ke dalam diri kamu. Karena cuman kamu yang bisa ngecek sebenarnya apakah setiap hari, day to day kamu sudah dominan living in the end di dalam inner reality kamu. Kalau kamu masih penasaran banget keadaan living in the end itu sebenarnya keadaan yang kayak gimana, kamu bisa lihat beberapa video yang aku taruh di link ini buat menambah referensi kamu juga. Alright, I wish you all a joyful day and life. See you again in the next video. Bye!